Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran 2021. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Isgunandar, SIP MSI. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 8 orang anggota akan membawakan materi tentang teori kepemimpinan situasional. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok 7. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi tentang kepemimpinan situasional, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Naura Nurjihan dengan NIM 2106065020041 sebagai moderator. Selanjutnya ada Asyifa Nurul Inayah dengan NIM 2106065000007 sebagai pemateri pertama. Pemateri kedua ada Andi Sabina dengan NIM 21060502029. Lalu Nafsah Mutmainnah Sahlal dengan NIM 2106065011032 sebagai pemateri ketiga. Mega Resa sebagai pemateri keempat dengan NIM 2106065011024. Pemateri kelima ada Kiki Armitasari dengan NIM 2106065020021. Zalza Sri Ainun dengan NIM 2106065020049. Dan yang terakhir ada Nurinda dengan NIM 2106065000017. Baik, saya akan menjelaskan kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah gaya pemimpin yang dimana pemimpin tersebut mempertimbangkan tingkat kesiapan anggota tim yang akan dilayani dan keunikan setiap situasi. Untuk meningkatkan kinerja tinggi, maka harus mengetahui korelasi antara ditentukan dan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini akan mengakibatkan adanya kecocokan dan kesesuaian antara tujuan dan hasil karena adanya sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan situasional adalah gaya pemimpin yang berbagai pola perilaku yang disukai oleh pemimpin dari selama proses mengarahkan dan selama proses mempengaruhi pekerja. Lanjut, yaitu yang kedua, gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang sangat disukai oleh para pemimpin. Mengapa demikian? Karena gaya kepemimpinan ini berdasar oleh situasi yang ada. Dan juga gaya kepemimpinan situasional ini menekankan dengan fleksibilitas, yaitu penyesuaian terhadap situasi yang ada dan penyesuaian secara cepat. Teori kepemimpinan situasional ini tidak berhubungan dengan karakteristik yang ada tiap individu, melainkan dengan gaya yang dibuat oleh para pemimpin dan tidak juga berasal dari karakteristik individu tersebut. Banyak orang mengklaim bahwa gaya kepemimpinan situasional ini, teori kepemimpinan situasional ini adalah gaya kepemimpinan yang terbaik. Namun namun setiap individu ataupun setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang masing-masing ia sukai dan bisa ia terapkan kepada dirinya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang model kepemimpinan situasional. Yang pertama yaitu definisi model kepemimpinan situasional adalah kepemimpinan yang menyarankan model manajemen yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan situasi. Pemimpin perlu mengenali tingkat perkembangan dan kesiapan anggota atau pengikut. Kemudian, memilih model kepemimpinan yang paling tepat untuk diterapkan. Yang kedua itu, model kepemimpinan situasional membedakan 4 gaya pemimpin, yakni S1, S2, S3, dan S4, yang didasarkan pada perilaku arahan atau directive behavior dan perilaku dukungan atau sportive behavior. Sedangkan situasinya ditentukan oleh tingkat kesiapan atau readiness level anggota tim, yakni R1, R2, R3, dan R4. Materi selanjutnya ialah model kepemimpinan situasional. Materi kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang menyarankan model manajemen yang berbeda-beda,
yang disesuaikan dengan situasi. Pada gaya ini terbagi menjadi 4. Gaya yang pertama ialah mengarahkan, yang biasa disebut juga memandu atau menyuruh. Pada gaya kepemimpinan ini, tingkat mengarahkannya tinggi, sedangkan tingkat suportifnya rendah. Gaya kepemimpinan ini sangat efektif saat anggota tim ingin memiliki pengawasan yang ketat oleh Anda sebagai pemimpin, baik mereka yang kurang berpengalaman atau berkomitmen pada satu tugas tertentu. Gaya yang kedua ialah gaya kepemimpinan situasional yang membimbing atau biasa juga disebut dengan meyakinkan atau menjelaskan. Pada gaya kepemimpinan ini, tingkat mengarahkannya tinggi, begitupun juga tingkat suportifnya. Contohnya, anggota tim bersemangat memperoleh pengalaman dalam pemasaran sosial media meski belum pernah berpengalaman pada bidang tersebut. Walaupun mengerjakan proyek media sosial sambil mengamatinya agar bisa memperoleh pengalaman terkait tugas. Lalu Anda memberi umpan balik kinerja setelah pekerjaan selesai. Gaya ketiga yaitu gaya kepemimpinan situasional yang mendukung atau dikenal juga sebagai berpartisipasi atau memotivasi. Gaya ini berbeda dari gaya 1 dan 2 karena berperilaku suportif tinggi dan berperilaku mengarahkan yang rendah, di mana itu membuat tim bersemangat. Sebagai seorang partisipan, pemimpin dalam hal ini menekankan anak buahnya untuk bisa mengungkapkan ide-ide dengan membangun komunikasi, jaringan, dan kelompok diskusi. Di sisi lain, pemimpin ini ikut berpartisipasi sebagai pemberi pengarahan agar kelompok tetap berjalan dengan baik. Gaya keempat yaitu mendeklarasikan. Gaya kepemimpinan situasional yang mendeklarasikan dikenal juga sebagai memperdayakan dan memantau. Gaya ini mencakup perilaku, mengarahkan, dan sportif. Karena ini merupakan gaya yang didorong anggota tim. Jika anggota tim berprofesional dan dipercaya diri, ada mungkin tidak perlu terlalu repot sebagai pemimpin. Gaya ini membondong kebebasan bagi anggota tim dan memelihara kepercayaan di antaranya. Baik, selanjutnya perilaku kepemimpinan situasional. Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan goal-oriented. Dengan kata lain, tingkah laku kita biasanya dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang spesifikasi itu tidak selalu secara sadar diketahui individu. Banyak perilaku kita yang sulit untuk dimengerti, karena banyak perilaku kita yang dikendalikan oleh bawah sadarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai motif kepemimpinan situasional. Motif-motif merupakan sebab-sebab dari tingkah laku. Motif-motif ini timbul dan menguasai aktivitas seseorang serta menentukan arah yang umum dari tingkah laku individu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tujuan situasional, yang dimana kita perlu ketahui bahwa tujuan adalah suatu faktor di luar individu, dan tujuan-tujuan ini kadang-kadang dimaksudkan sebagai suatu yang diharapkan dan ke arah tujuan yang bernilai. Inilah motif-motif yang diarahkan. Tujuan ini sering dinamakan perangsang oleh para psikolog. Jadi, tujuan situasional ini dapat membantu memaksimalkan potensi tim dengan menciptakan lingkungan kerja yang demokratis serta mendorong kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Kepemimpinan situasional ini adalah salah satu gaya kepemimpinan dalam menjalankan organisasi maupun perusahaan. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah membawakan materinya pada hari ini. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kelompok kami bawakan. Kesimpulan dari materi yang kelompok 7 bawakan pada hari ini yang bertema kepemimpinan situasional adalah
Perilaku kepemimpinan situasional atau situational leadership theories yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard merupakan teori kontingensi yang memfokuskan pembahasan pada para pengikut atau anggota organisasi sebagai bawahan. Teori ini bertolak dari prinsip bahwa kepemimpinan yang efektif dapat diwujudkan melalui kemampuan memilih perilaku atau gaya kepemimpinan yang tepat berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan bawahan. Hersey dan Blanchard berpendapat bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari 3 komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, kematangan bawahan, serta situasi. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.